analisis penyerapan kata bahasa Arab pada masyarakat Jawa. Dan fokus saya pada materi ini adalah pada kajian kata-kata seputar keagamaan. Nah, sebelum kita ke topik utama, maksudnya saya ingin membahas latar belakang dari masalah ini. Kan sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan bahasa, yang dimana bahasa ini merupakan alat berkomunikasi kepada orang lain. Nah, tentunya kan kita kan perlukan komunikasi kepada individu yang lain atau kepada manusia lain, atau kita kan juga perlu berinteraksi kepada manusia yang lain karena kan kita makhluk sosial. Nah, alat yang kita gunakan untuk berinteraksi ini kan adalah bahasa. Oleh karena itu bahasa ini merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, interaksi sosial yang tadi yang kita dengan bahasa ini memungkinkan terjadinya pertemuan antara berbagai kelompok yang membawa pada pertemuan budaya dan penggunaan bahasa yang beragam. Nah, kita semakin banyak berinteraksi kepada orang lain, kepada individu lain, maka kita akan semakin membawa pertemuan budaya dan penggunaan bahasa yang beragam. Maka itu adalah hasil dari timbal balik kita. Timbal balik kita karena kita berkomunikasi atau berinteraksi kepada individu atau kelompok lain. Jadi kita tuh membawa budaya dan bahasa yang tadi sebagai hasil dari kita berinteraksi kepada kelompok lain. Nah, kondisi ini membuka peluang adanya pengaruh timbal balik. Nah, pengaruh timbal balik antara kelompok-kelompok tersebut. Kan misalnya kita nih udah dulu kan pas zaman kerajaan Nusantara kan kita kan berkomunikasi atau berinteraksi dengan saudagar dari Arab misalnya. Nah, karena kita sering berinteraksi atau kita sering berkomunikasi dengan para saudagar Arab tersebut, tentunya selain membawakan hasil berupa barang dagangan, kita juga membawa hasil berupa budaya. Kan kayak misalnya orang Arab kan gara-gara datang ke Indonesia kan nikah sama orang Indonesia kan, atau orang Nusantara lah zaman dulu. Nah, karena percampuran ini, jadi karena percampuran dua bangsa ini ya, atau dua negara ini, jadi percampuran budaya juga timbul gitu. Jadi ya ada collab bahasa lah kayak gitu ya, karena percampuran budaya tadi. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut tampak dalam penggunaan kosakata yang diambil atau diserap dari bahasa tertentu ke dalam bahasa Jawa. Nah, karena tadi collab tadi, interaksi tadi, kan kita kan dalam hal ini kan membahas fokusnya kan pada masyarakat Jawa. Nah, dahulu kala masyarakat Jawa kan berinteraksi kepada para saudagar-saudagar dari negeri lain, dari negara lain atau dari kerajaan lain. Jadinya ya memungkinkan adanya percampuran budaya yang tadi. Bahasa Jawa telah menerima pengaruh dari berbagai bahasa, salah satunya adalah bahasa Arab. Interaksi ini dimulai ketika agama Islam masuk ke tanah Jawa, dan ya kan berangkat dari pertama kali itu kan berniaga ya, saudagar Arab tuh berniaga ke Nusantara, ditambah masuknya Islam ke Pulau Jawa, makanya kan tambah lagi kan kosakata yang bertambah, apalagi kan dalam ini kan hal yang keagamaan kan tadi saya bahas hal-hal seputar keagamaan, maka kosakata yang bertambah adalah kosakata seputar agama juga. Nah, dalam hal ini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana proses penyerapan kata-kata itu. Nah, dalam materi saya kali ini atau dalam video saya kali ini saya akan menyampaikan ada 6 macam cara atau proses penyerapan kata bahasa Arab ke masyarakat Jawa. Yang pertama itu adalah renisi. Renisi atau pelemahan bunyi adalah perubahan di mana bunyi yang kuat menjadi lebih lemah. Dalam hal ini bunyi bersuara lebih kuat dibandingkan bunyi tak bersuara. Bunyi hambat lebih kuat dibandingkan bunyi kontinuan, konsonan lebih kuat dibandingkan semivokal, bunyi oral lebih kuat dibandingkan bunyi glotal. Nah,
Singkatnya lenisi itu pelemahan bunyi. Nah, contohnya kan ada dalam kata, misalnya kalau dalam bahasa Arab kan bapola tulisannya. Nah, transliterasi itu batal, T-nya ada titik di bawahnya. Nah, kata serapan dalam bahasa Jawanya itu jadi batal. Kan dalam bahasa Arab tuh dalam bahasa Jawa tidak mengenal titik kan, T titik itu tidak, po kan kayak tebel, po adanya tuh T tipis batal, jadi bapol itu jadi batal begitu. Nah, transliterasi itu adalah penulisan dari bahasa asing ke dari bahasa penutur ke bahasa penerima, itu transliterasi. Contoh lain misalnya akidah kan ada ko, tapi dalam bahasa serapan ke bahasa Jawa itu diperlemah lagi jadi ka, akidah. Sama juga seperti contohnya amanah kan belakangnya kan ha, amanah tebel kan, amanah diganti jadi amanat tuh. Nah, yang kedua tuh ada pengenduran bunyi. Kan tadi kan yang pertama kan adalah pelemahan bunyi, yang kedua itu pengenduran bunyi. Fenomena pelonggaran bunyi ini menjadi salah satu ciri khas pada kata serapan dari bahasa Arab, di mana satu bunyi seringkali direpresentasikan oleh dua huruf. Akibatnya dalam proses penyerapan kata-kata tersebut disesuaikan dengan karakteristik bahasa penyerap. Nah, jadi kan misalnya dalam bahasa penutur tuh kosakatanya tuh ada dua bunyi rangkap atau diulang, direpresentasi, diulang dua kali. Tapi dalam bahasa penerima itu jadi dipersingkat sesuai dengan kebiasaan. Misalnya dalam bahasa Arab itu misalnya syuhada kan ada tambahan. Nah, kan belakangnya kan ha, amanah tebel kan, amanah diganti jadi amanat tuh. Nah, yang kedua tuh ada pengenduran bunyi. Kan tadi kan yang pertama kan adalah pelemahan bunyi, yang kedua itu pengenduran bunyi. Fenomena pelonggaran bunyi ini menjadi salah satu ciri khas pada kata serapan dari bahasa Arab, di mana satu bunyi seringkali direpresentasikan oleh dua huruf. Akibatnya dalam proses penyerapan kata-kata tersebut disesuaikan dengan karakteristik bahasa penyerap. Nah, jadi kan misalnya dalam bahasa penutur tuh kosakatanya tuh ada dua bunyi rangkap atau diulang, direpresentasi, diulang dua kali. Tapi dalam bahasa penerima itu jadi dipersingkat sesuai dengan kebiasaan. Misalnya dalam bahasa Arab itu misalnya syuhada kan ada tambahan ya, tapi dalam serapan bahasa Jawa jadi suhada, ya-nya itu dihilang. Terus yang kedua itu ada syaiqon kan dalam penuturan bahasa Arab kan pakai ya syaiqon, tapi dalam serapan bahasa Jawa itu dia-nya tuh hilang, jadi bunyi rangkap i-nya tuh tidak ada, jadi hanya saitan. Pun mukhlis kan ada tambahan ha, mukhlis, tapi ketika diserap ke dalam bahasa Jawa hanya muklis. Nah, dua bunyi rangkap tadi tuh yang dua bunyi rangkap itu, dua bunyi yang direpresentasikan itu dihilangkan. Kan misalnya syaitan kan aturan kan sy gitu kan, tapi kalau ketika diserap ke bahasa Indonesia, masukkan ke bahasa Jawa, itu ianya dihilangin jadi hanya saitan atau setan begitu. Syuhada ianya dihilangin kan, karena kan dalam bahasa Jawa kan tidak mengenal bunyi rangkap, jadi hanya syuhada gitu. Yang ketiga itu adalah penguatan bunyi. Penguatan bunyi merupakan kebalikan dari pelemahan bunyi atau lenisi. Proses ini melibatkan perubahan dari bunyi yang relatif lemah menjadi bunyi yang lebih kuat. Contohnya ini rizki. Misalnya kan contohnya kan rizki yang berubah menjadi rezeki melalui penggantian huruf bunyi Z dengan bunyi yang lebih kuat yaitu J. Rezeki kan aturan kan pakai Z, pakai za. Tapi ketika diserap ke bahasa Jawa jadi rezeki diganti J, jadi kayak lebih menonjol rezeki. Z kan kayak samar gitu ya, rezeki. Nah, diganti ke J, huruf J jadi rezeki, lebih jelas. Juga misalnya tuh fitrah kan memakai fa.
Tapi ketika diserap ke bahasa Jawa itu namanya jadi fitrah, jadi P. Fitrah jadi fitrah, kan lebih kuat pelafalannya. Itu yang keempat itu ada metatesis. Nah, metatesis adalah perubahan letak huruf, bunyi atau suku kata dalam sebuah kata. Fenomena ini jarang ditemukan dalam kata-kata serapan dari bahasa Arab yang diadaptasi ke dalam bahasa Jawa. Salah satu contoh metatesis itu kata Jum'ah yang dalam huruf U mengalami pelemahan bunyi menjadi E terbalik yang diganti jadi Jumu'ah. Jumu'ah. Jadi kan awalnya kan kalau dalam bahasa Arab kan Jum'ah, tapi ketika diserap ke bahasa Jawa jadi Jumu'ah. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan letak huruf, bunyi atau suku kata dalam sebuah kata. Jadi Jumu'ah kan perubahan kata banget kan, itu nggak ada pelemahan, itu W-nya kan merupakan huruf tambahan jadi Jumu'ah gitu kan. Yang kemudian asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi konsonan yang terjadi akibat pengaruh bunyi konsonan di sekitarnya. Nah, bentuk asimilasi sendiri ini muncul pada kata-kata serapan seperti anfusana. Anfusana mengalami asimilasi di mana bunyi N berubah menjadi eng karena pengaruh bunyi konsonan di sekitarnya. Jadi angkusana. Kan asalkan anfusana, tapi ketika diserap itu jadi angkusana. Karena menyesuaikan di lingkungannya, di lingkungan masyarakat sekitar. Terus itu juga munkar. Munkar kan mengalami perubahan bunyi N menjadi eng juga akibat pengaruh konsonan K sehingga menjadi mungkar. Oh, tadi tuh anfusana tuh mengalami asimilasi di mana bunyi N berubah menjadi eng karena pengaruh bunyi konsonan di sekitarnya yaitu F. Anfusana ang kan ikhfa ang. Fusana aturan, tapi dalam pelafalan Indonesia khususnya Jawa kata F itu atau kata fa itu lebih sering diganti menjadi P. Angfusana jadi angfusana. Tadi fitrah kan juga fitrah kan diganti P. Itu yang terakhir ada monoftongisasi. Gejala monoftongisasi terjadi ketika vokal rangkap atau diftong berubah menjadi vokal tunggal atau monoftong. Monoftongisasi merupakan proses perubahan di mana dua bunyi yang berbeda bergabung menjadi satu bunyi tunggal yang tetap mengandung beberapa ciri fonetis dari kedua bunyi aslinya. Contohnya ini misalnya tauhid yang berubah menjadi tokit dengan mengganti diftong au menjadi diftong tunggal menjadi vokal tunggal o. Demikian kata taubah menjadi tobat melalui perubahan diftong au menjadi vokal tunggal o. Syaiton menjadi setan karena proses monoftongisasi yang mengubah vokal rangkap ai menjadi vokal tunggal e. Nah kan kalau dalam bahasa Arab tuh penggunaan diftong atau vokal rangkap kan sering terjadi kayak syaiton, sy, taubat, ta, u gitu kan. Tapi misalnya dalam bahasa Jawa itu kan tidak mengenal diftong, jadinya vokal rangkap itu diganti dengan huruf yang lain. Misalnya tadi kan tauhid diganti jadi jadi tauhid jadi taukid gitu kan, atau malah jadi tokid gitu. Bisa itu taubat juga jadi tobat gitu kan, soalnya tidak ada vokal konsonan rangkap au kan dalam bahasa Jawa. Jadi taubat tobat, syaitan setan gitu, tauhid tokid gitu. Dipersingkat lagi, syekh jadi syekh. Nah, kesimpulannya adalah proses penyerapan kata-kata dari bahasa Arab ke bahasa Jawa melibatkan berbagai fenomena fonologi seperti